Setiap memasuki bulan Desember, kita pasti bakal lihat sosok yang sama. Pria tua berjanggut putih berbaju merah yang kita kenal dengan Santa Claus. Tapi, kalian tahu nggak? Kalau Santa ternyata bukan cuma dongeng. Sosok aslinya benar-benar pernah hidup. Dan yang jarang dibahas, penampilan Santa yang kita kenal sekarang ternyata bukan murni warisan sejarah. Ada satu brand yang diam-diam membentuk sosoknya hingga menjadi Santa yang kita kenal sekarang. Ya, brand itu adalah Coca-Cola. Gimana ceritanya? Yuk langsung aja kita bahas di Room 49. Ternyata sosok Santa Claus itu nggak cuma dongeng. Sosok nyatanya emang beneran ada. Nama aslinya Saint Nicholas, seorang uskup gereja yang hidup di era awal 300-an Masehi di daerah Myra yang sekarang jadi Turki. Ia dikenal sebagai orang yang sangat dermawan dan rendah hati. Hobinya adalah keliling-keliling sambil kasih bantuan dan bagi-bagi hadiah secara diam-diam ke orang-orang miskin dan yang lagi sakit. Salah satu kisahnya yang sangat populer adalah saat dia diam-diam jatuhin sekantong emas lewat jendela buat nyelamatin 3 anak perempuan yang mau dijual oleh ayahnya karena kehabisan uang. Versi yang lebih modern, ada yang bilang kalau sekantong emas itu jatuh ke kaos kaki yang lagi dijemur di dekat perapian. Hal ini yang membentuk budaya menggantungkan kaos kaki di setiap hari Natal. Singkatnya, kisah-kisah kedermawanannya ini terus meluas, bahkan setelah beliau meninggal di 6 Desember 343 Masehi. Di Belanda, nama Saint Nicholas dikenal dengan nama Sinterklaas. Orang-orang Belanda ini jugalah yang membawa budaya Sinterklaas ke Amerika Serikat. Tapi, karena lidah orang Amerika Serikat sulit buat ngucapin kata Sinterklaas, akhirnya mereka menyederhanakannya dengan nama Santa Claus. Dari sinilah nama Santa Claus yang kita kenal sekarang berasal. Tapi, sosok Santa Claus yang dulu itu beda dengan yang sekarang. Dulu sosoknya digambarin pakai baju uskup yang resmi kayak gini. Ada juga yang gambarin beliau pakai baju warna hijau, biru, coklat, bahkan ungu. Bahkan gak sedikit yang gambarin kalau dulu beliau itu kurus. Intinya masih gak ada standar tetapnya. Sampai suatu hari, perusahaan minuman yang sudah pasti kamu tahu, Coca-Cola, datang dan dengan sengaja memberi standar ke image Santa Claus. Menjadi serba merah dan berisi seperti yang kita kenal sekarang. Gimana ceritanya? Yuk kita lanjut ke chapter selanjutnya. Di era awal 1930-an, Coca-Cola sadar kalau produknya itu nggak begitu laku di musim dingin. Coca-Cola lebih dikenal sebagai minuman segar di musim panas dan musim semi. Makanya, mereka mulai putar otak buat bikin campaign yang promosiin kalau produknya tetap bisa dinikmatin di musim dingin. Sampai akhirnya mereka sadar kalau sebenarnya ada momen besar di musim dingin, yaitu Natal. Masalahnya, Coca-Cola yang udah terlanjur punya image kuat sebagai minuman penyegar dahaga di kala panas ini jadi nggak relevan. Makanya, buat bikin minuman mereka relevan, Coca-Cola punya ide buat campaign dengan figur Santa Claus. Mereka pun nge-hire seorang ilustrator bernama Hayden Sandblom buat ngegarap campaign ini. Briefnya sih simple, bikin gambar Santa yang hangat, ramah, manusiawi, dan terasa nyata. Hasilnya, Santa yang kita kenal sekarang. Santa yang lebih berisi, pipi merah, dan senyum yang lebar. Berkat gambar ini, Santa yang dulu punya image suci dan jauh banget, jadi terasa lebih nyata. Seperti figur ayah yang pulang malam bawa hadiah buat anak-anaknya yang setia menunggu. Dan satu detail kecil yang ternyata mengubah segalanya adalah baju merah dengan aksen putih. Ya, bener, warna Coca-Cola. Hal ini bukan kebetulan, tapi juga tidak diumumkan secara vulgar. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya Santa digambarkan seperti ini, berbaju merah dengan badan yang lebih berisi. Di tahun 1881, seorang kartunis dari majalah politik dan ilustrasi mingguan Harper's Week bernama Thomas Nast udah pernah bikin gambar kayak gini. Tapi saat itu masih belum terlalu populer. Coca-Cola dengan gambar-gambar Santa Claus yang sedang minum soda setelah bagi-bagi hadiah inilah yang akhirnya bikin publik luas mikir kalau Santa itu emang dari dulu kayak gini kali ya. Hal ini tentu aja gak terjadi dalam semalam. Konsistensi Coca-Cola berpuluh-puluh tahun setiap musim dingin mempromosikan campaign ini
adalah salah satu faktor keberhasilannya. Kalau kita coba bedah, apa sih faktor lain kesuksesannya selain konsistensi? Mungkin 2 faktor ini yang paling penting. Pertama, Coca-Cola berhasil bikin Santa yang dulu adalah sosok kultus yang terasa sangat jauh banget dengan kita, jadi sosok ayah yang ramah yang bisa kita temui di dunia nyata. Akibat pengembaraan ini, orang-orang jadi ngerasa kalau Santa versi Coca-Cola ini emang bener-bener ada di dekat kita. Kedua, karena Coca-Cola ngebiarin gambar Santa buatannya ini untuk jadi public domain. Ya, mereka nggak ngepatenin Santa versi mereka ini. Bahkan di setiap kampanye, Coca-Cola hampir nggak pernah bilang beli Coca-Cola. Yang mereka jual itu suasananya. Natal sebagai kehangatan, Natal sebagai kebersamaan, Natal sebagai nostalgia. Coca-Cola cuma hadir dan seolah bilang, di momen ini kami selalu ada. Akibatnya, ilustrator lain meniru desain ini. Film dan TV juga pakai versi yang sama. Akhirnya, dunia sepakat secara diam-diam kalau Santa Claus itu merah. Ya, merah seperti Coca-Cola. Dari sini kita bisa belajar kalau kadang sebuah brand gak harus terus-terusan ngajak orang buat beli di setiap kampanye. Hadir lewat suasana justru bisa bikin brandinganmu masuk dengan lebih alami. Coca-Cola tidak menciptakan Santa Claus, tapi merekalah yang membuat dunia sepakat untuk mengingat Santa Claus dengan cara yang sama. Terakhir, selamat menikmati hari libur dan sampai jumpa di tahun depan. Thank you.